Oke Ji, gue mau ke jembatan layang dulu. Ngapain mau lihat Mau ini banner? ngamanin itu. Oh, kan banner ya. Kan lu nggak lihat. Ada ini, ada banyak yang out juga ya. Ada demo. Enggak ada. Itu STY out gitu-gitu. tadi Bukan gua lihat- STY, ini STY, ini Gue lihat STY, poster-poster di STY. jembatan. Apa itu ya? Iya. Save STY, ada yang Haruna out gitu ya. Itu maksudnya gimana sih? In out kan nggak enak kalau in out atau Yang ada berantem tuh gitu. cuma Ole out atau Arteta out. Nah, Sekarang udah berubah. iya iya iya. Tapi gue salut loh sama netizen. Tahu kenapa? Kenapa? Karena kita, dan gue yakin Wesley juga, gue yakin lu juga, dan bahkan gue yakin Nesa juga. Kita selalu punya persepsi bahwa netizen kita itu taunya pengennya juara menang. Betul. Iya kan? Iya, iya. Ternyata netizen kita percaya proses. Betul, loh. betul. Apa yang sudah dimenangkan STY? Nothing. Nol. Menangkan hati Iya. masyarakat Indonesia dia Iya, sekarang. Ya. bahkan apakah timnas di bawah STY selalu main bagus? Enggak juga. Ya. Ngerti nggak? Iya, iya. Tapi sampai netizen berbondong-bondong Ngebela, mendukung STY karena mereka percaya proses. Gue salut sama netizen. Luar biasa, tapi kita juga, gue juga salut Asli sama luar biasa. sama Tapi Bang ada Bes ya. pemicunya, Coach. Proses Tagline itu ini, ada Pak. pemicu kata-kata Bapak itu ada kata-kata sebelumnya yang juga menjadi Sebelum Meriam itu. sebelum kasus ini terjadi, pada saat Indonesia kalah di final, biasanya udah pelatih Ya, out. ya. Sintayong enggak loh. Iya, iya. Iya iya iya. Oke. Oke. Karena- Udah Coach. karena informasi Udah, Kak dari Haji. kita juga bagus. Out dulu. Sebelum kita sedikit aja nih, kita nggak akan terlalu banyak main di isi daging buahnya tentang timnas dan juga apa yang terjadi sekarang. Tapi kalau melihat sekarang ada asisten pelatih timnas yang terdepak, ada Alex Aldayudi dan juga Sahari Gultom. Kalau kita ngomong ini apakah emang mereka ya yang terdepak ya? Iya, Kalau apakah Alex ini dan Hazari. buntut dari tanggapan si EXO itu? no, udah lama. Udah lama itu ya memang. Sebelum AFF pun dua orang ini bermasalah. Oh, jadi bukan karena buntut carut marut dari sekarang ini ya? Boleh nggak gue buka masalah di sini ya? Oke, jangan kalau bahaya jangan nih kalau gitu. Nih ya, nih kalau kata Coach Sintayong, Coach Alex dan Coach Hari sudah diminta Sintayong untuk diberhentikan. Nanti diminta Sintayong untuk membantu pelatih kiper nih dari. Yang gue Universitas dengar ini Universitas. kejadian sebelumnya udah sebelum AFF sudah agak bagus hubungan mereka di Oke, timnas. udah gak bagus ya. Ya. Nah, tapi kalau ngomongin yang rame dari Haruna kemarin, bahkan kemarin Haruna Sumitro bahkan kemarin sampai meladeni permintaan dari beberapa jurnalis dan juga fans sepak bola untuk meladeni di Twitter maupun juga dia sebenarnya juga sedikit safari di beberapa podcast juga meladeni yang isu yang lagi liar masuk. Coach Jasin kemarin ada ikutan ngobrol juga Coach kemarin. Gimana Coach melihat? panas dia. Gue ikut 20 menit aja Iya, nggak iya. ngobrol, gue Ngeliat, mendengar. gimana ngeliat tanggapannya dari Haruna menjawab pertanyaan dari keluh kesah netizen itu? Ya, nggak, yang dijawabkan Haruna itu ya Diplomatis ya? standar, Standar diplomatis dan cuman nggak dikulik sama Orang-orang. sama Iya, iya. Ya. speaker yang lain. Yang kulik itu cuman Oki. Ya, oke. Dan nggak dijawab juga sama dia. Either sinyalnya hilang lah, apa whatever lah. Pokoknya intinya gue tidak salahkan Haruna sama sekali karena yang dia beri jawaban ya itu yang menurut dia dan nggak ada negatifnya. Ya, ya, ya. Cuman kenapa yang gue bertanyakan hanya Oki yang membuat pertanyaan Pengulik. keringetan dan pada saat dia ngejawab nggak dipaksa untuk jawab juga. Ya, ya. Makanya gue cuma 20 menit gue cabut. Udah kebiasaan begitulah, Iya. pura-puranya open, begitu pertanyaan susah, selalu ada halangan untuk menjawab gitu. Nah, Bung Wes ini kan sedikit pasti tahu lah tentang sepak terjangnya Haruna di klubnya bersama Madura United kan dia soal ngomong pura-pura nggak tahu Bung Wes. Kita nggak ngomongin soal sekarang isunya ini seperti apa tapi lebih kepada track record dia ketika kemarin dia ngomong soal naturalisasi yang dia komentarin soal striker dan lain-lain. Tapi dia kan juga sebagai orang yang lumayan getol sama naturalisasi waktu di Madura United. Bahkan ada pemain Brazil Ya. yang gue inget udah disiapin untuk jadi pemain Indonesia. Robert Dinier gue yang gue nggak tahu ini dari itu mana. nggak nih make pemain. sense. Ya kan? Tidak make sense untuk menaturalisasi pemain Brazil. Brazil demi Piala Timnas. Dunia. Iya, iya, iya. Itu artinya lu instan, Ya. lu minta prestasi instan. Beda sama yang keturunan Untuk ya. gue pemain yang keturunan punya dari Indonesia punya hak. Setuju. Masih Itu bisa lah. didukung oleh undang-undang. Setuju. Gak usah punya darah. Bahkan pemain yang sudah 5 5 tahun tahun. tinggal di Indonesia kayak Mark Klok, Igbo Nevo, Jumafo, mereka punya hak untuk punya jadi hak, Indonesia. Jadi tidak ada satu pengurus PSSI yang berhak untuk menolak itu. Ngerti Ya, nggak? ya. Cuman yang bikin gue justru yang bikin gue aneh, ini ada satu kontroversi yang Haruna sebutkan kemarin dan tidak dihajar sama speaker lain. Apa itu kontroversinya? Nih, Sintayong komplain masalah
striker. Oh iya, ini striker. Oke? Iya. Dia bilang masalah Arhan dan Asnawi itu tugas kami untuk mendukung, melindungi pemain-pemain kita agar mereka bermain. Ya. Oke? Ya. Sekarang pertanyaan gue dan sudah dijawab juga, ditanya juga kenapa lu memperbolehkan 4 pemain luar yang notabene jadi poros hampir di semua klub Liga Pro. Ya. Disitulah Komersil, kenapa ya. tidak lahir striker baru, center back baru. Ya. Jawabannya, ya ini banyak pertimbangan komersial segala dan macam, ya. Sekarang gue tanya, emang kontribusi pemain luar itu secara komersial berapa persen sih? Nah, iya itu. Satu. Ah. Kedua gue tanya, kontribusi mereka secara sportivitas di Asia atau Asia, emang mereka selalu Bawa gelar juara di AFC, ikut Champions League, ya? Asian Champions League. Ikut aja kagak pernah kalau nggak salah. Jarang-jarang. Atau jarang. Juara AFC Cup. Nggak. Jarang Emang pernah? Nggak pernah kan? nggak pernah bahkan. Nggak Jadi pernah. sebesar apa kontribusi pemain itu? Ngerti nggak? Nggak ada speaker-speaker yang ngulik. Ini Bang Messi kayak giling-giling doang, kayak tahu banyak nih gimana Bang Messi ngeliat. Gue itu nggak, Gue biarin coaching. gue itu nggak ngerti sepak bola Iya Indonesia. loh. makanya Bang Messi pasti cukup tahu data gimana Bang Messi ngeliat itu fenomena pemain asing dan juga ya sekarang kan pada akhirnya kemarin dia pengennya hasil instan. Sementara dia tahu jadwal kemarin AFF itu bukanlah kalender FIFA yang membuat akhirnya klub nggak bisa ngasih pemain-pemain ya karena itu Ya, bukan haknya. dan yang bukan hak lucu timnas lagi, gitu kan. seorang pelatih hanya boleh ambil 2 tim, Iya, iya. dua pemain dari klub. Itu urusan PSSI dong Iya, iya, iya. yang bertanggung jawab. Ya, walaupun memang itu kok bukan- lu salahin pelatih lagi? Pada akhirnya mungkin kalau memang kompromi dari sisi jumlah itu nggak bisa dilakukan ya harusnya dari jadwalnya yang bisa dikompromi dari awal. Karena gimana Bang Messi ngeliatnya? Betul. Ya itu ketika lu membangun atmosfer sepak bolanya seperti apa, tujuannya apa, kan ada step-stepnya. Ya. Nah proses tadi itu yang percaya pada proses. Proses itu bukan hanya ketika kita datang latihan, persiapan 3 bulan, enggak. Proses itu adalah ketika Sintayong datang, oke, saya mau A, B, C, D, E, F, Ya. misalkan gitu. Terus PSSI bilang, kami nggak bisa sampai F, sampai G, atau sampai D gitu. Ya. Oke, gua tunggu ya proses sampai D-nya, sehingga gue mencari sebuah racikan yang cocok nih. Oke. Nah itu proses. Ya. Proses itu kan youth development, youth competition, coaching education, itu kan semua berjalan. Nggak bisa tiba-tiba lu serahkan, nih pemain kita, hasil kompetisi kita, bentuk tim nasional yang bagus, ya nggak bisa. Ya. Sorotan gue kepada PSSI saat ini dalam federasi adalah, Mbok ia punya strategi plan dalam komunikasi. Iya. Strategi komunikasi. Ada loh aturannya, klub aja punya cara aturan berkomunikasi, siapa yang boleh ngomong apa dan apa yang disampaikan. Karena ini akan hanya menimbulkan kegaduhan. Ya. Ketika lu semua orang boleh ngomong dengan isi kepala masing-masing, Betul. ya gaduh kan. Ya, Teman gue bilang begini, sepak bola Indonesia itu penuh dengan ramenya oleh pemberitaan, ramenya oleh kegaduhan, Oleh itu. fans. Bukan rame oleh prestasi. Kalau kita butuh pemain naturalisasi, apakah ini dalam proses itu? Oke. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Oke. Kalau jangka panjang kita masih ngomong naturalisasi, Yes. ya ini kan Ada hak yang- orang ada yang ya, dia salah mau gitu 5 kan. tahun di Indonesia, Ya. naturalisasi oke. Tapi kalau lu nyari-nyari pemain buat yang punya darah Indonesia untuk strategi jangka pendek, jangka menengah, Ya, jangka panjang, masuk kita akal. tahu nih. Masuk akal. Pemain ini akan begini, oke. Tapi ketika, ya maaf coach ya, begitu ada pemain dari, dia berdarah Indonesia. Ya. Mau dari Belanda, mau dari Jerman, mau dari Inggris dia. Begitu nyampur dengan pemain timnas, dengan bahasa apa mereka berkomunikasi? Oke, bahasa Inggris. Ya mereka harus Ya. adaptasi lah. Adaptasi, nah Bahasa itu. Indonesia itu kan bahasa gampang, Gampang sekali. Ya, dipelajari. gampang sekali. Iya kan? Nasi goreng gitu Ya, ya. dan misalnya. yang lucu kan soal katanya cari striker, kenapa nggak cari kenapa sekarang cari wingback? Oke, sekarang buat saya tanya, pelapis. apakah Sandy Walsh lebih bagus daripada Astawi. Asnawi atau Asnawi, bek Arhano? kanan, ya. My friend, harusnya speaker itu ngomong juga. Namanya satu posisi itu harus ada Ada kompetisinya ya. ada 3, 4, 5, 6 pemain. Betul. Di Bersaing. situ bersaing cari yang. Lagi pula ini bertentangan juga yang dia bilang. Dia ikut campur masalah teknis pemilihan, tapi ya setelah itu dia juga bilang, saya ini nggak pernah ikut latihan. Jadi saya nggak ngerti soal teknis. Ngerti nggak? Iya. Jadi banyak sekali omongan Pak Haruna yang bertentangan Dengan yang sendiri. tidak Kontradiksi sama omongannya dikuliti sendiri sama ya. speakernya. Itu aja yang gue sayangkan. Nah itu kalau untuk lebih dalamnya udah ranahnya Dev Dagri ya. Ini kita nggak akan terlalu dalam, tapi kalau gue pribadi untuk 5 tahun ke depan gue nungguin satu pemain naturalisasi itu Taisei Marukawa, keren banget mainnya. Siapa? Dari Persebaya si Taisei Marukawa yang orang Jepang tuh.
dari Persebaya tuh keren banget. 5 tahun lagi kalau emang kekurangan kreativitas mungkin Taisei bisa dinaturalisasi sama Indonesia ya. Oke, kita panggil.